Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat sebuah blog dengan menggunakan CMS WordPress. Adapun bentuk dari blog yang akan kita buat sebagai berikut. Ini adalah tampilan blog saya, yaitu tulisan.fadilaharsa.id. Nanti kita akan coba membuat blog dengan tampilan seperti ini. Tampilannya cukup rapi dengan menggunakan tema human dan juga sangat ekspresif untuk digunakan dalam pembuatan blog untuk kehidupan maupun perlombaan. Dengan menggunakan blog, kita bisa menggunakannya untuk sharing informasi maupun memberikan postingan-postingan yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, caranya gimana sih dalam membuat sebuah blog? Yang pertama adalah pastikan teman-teman telah menyewa sebuah hosting maupun domain dalam sebuah platform penyedia hosting maupun domain. Di sini saya menggunakan penyedia DewaBiz sebagai platform penyedia hosting. Harganya cukup murah, bisa per bulan maupun per tahun kita bayar. Lalu juga untuk domain sendiri ada yang murah semisal domain.my.id maupun web.id. Adapun yang mahal semisal domain.id maupun domain.com. Nah, untuk membuat sebuah blog dengan CMS WordPress, kita perlu masuk ke dalam cPanel pada hosting kita. Adapun jika teman-teman menggunakan DewaBiz, bisa mengklik tab login to cPanel. Kita buka cPanelnya. Nah, pada video kali ini kita belajar membuat CMS WordPress menggunakan Softackles. Softackles adalah sebuah platform software ataupun software yang bisa memudahkan kita untuk menginstal WordPress dengan cara yang sangat mudah. Silahkan buka cPanelnya, kita scroll ke bawah, maka ada tulisan Softackles Apps Installer. Kita klik. Kemudian kita pilih WordPress, lalu kemudian kita install. Nah, kita tinggal perlu mengisikan hal-hal ataupun isian-isian yang perlu dibuat dalam penginstalan WordPress. Semisal versinya, kita pilih yang terbaru, lalu juga domain yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih nama blognya. Kemudian kita tuliskan deskripsinya. Kemudian kita buat username dan juga password yang akan kita gunakan sebagai login. Begitupun juga emailnya. Lalu untuk bahasanya sendiri kita pilih bahasa Indonesia agar mudah dalam pengaturannya. Kemudian setelah itu kita cukup tekan install. Adapun email instalasi ini hanya untuk tambahan agar informasi mengenai instalasi dikirim melalui email kita. Maka otomatis blog, sayang, harus ganti domainnya. Cukup tunggu sebentar saja, maka instalasi pun telah selesai dilaksanakan. Ya, kita buka blognya, dan inilah blog dengan menggunakan tema yang awal ataupun default dari WordPress seperti ini. Nah, kita akan mulai mengatur ataupun mengkustomisasi blog kita dengan cara ala saya agar sesuai dengan tujuan tampilan
yang ingin kita buat. Oke, kita masuk ke dalam dashboard admin. Kalau bingung masuknya, tinggal ketikan domain teman-teman, kemudian /wp strip admin, maka akan masuk login ke dalam dashboardnya. Hal pertama yang perlu dilakukan setelah menginstal adalah mengatur. Kita perlu mengatur pada menu pengaturan. Klik pengaturan, kemudian kita laksanakan bertahap dari awal sampai akhir. Yang pertama, umum. Kita cek judulnya telah tepat dan lain sebagainya. Kita atur juga zona waktunya sesuai dengan kita. Kita atur tanggalnya, penanggalannya. Kemudian jika telah selesai, kita simpan. Kemudian kita cek yang menulis. Sudah cocok? Membaca. Oke. Saya biasa menggunakan ringkasan untuk feed blog saya, karena jika menggunakan yang teks penuh akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian diskusi. Biasanya saya nggak akan menahannya untuk menahan pengguna untuk berkomentar. Nah, kemudian avatarnya juga bisa diubah-ubah, kemudian simpan. Kemudian permaling saya lebih suka menggunakan tahun dan juga bulan ketimbang dengan menggunakan ID maupun tanggal. Kemudian klik simpan. Itulah pengaturan awal yang bisa dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan blogging. Oke. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah mencoba ngepost suatu postingan. Coba post ya. Klik post, kemudian semua post. Di sini adalah list dari post-post yang telah kita buat, kemudian kita tambah baru untuk membuat post yang baru. Adapun versi 5 ataupun 5 ke atas itu tampilannya sangat berubah sekali. Jadi teman-teman bisa langsung mengetik sesuai dengan tampilan yang akan ditampilkan dalam blog kita. Kita masukkan judulnya, misalnya ini postingan pertama kita. Nah, kemudian kita cari sebuah kalimat standar internasional. Bukan salah juga sih, cuman lebih sering menggunakan lorem ipsum sebagai teks untuk sebagai sampel. Kita copy paste seperti ini. Misalnya kita membuat sebuah teks seperti ini, kemudian juga kita masukkan misalnya gambar. Kemudian dalam dokumen sendiri kita bisa menambahkan kategori, misal kategorinya misalnya bahasa atau ekonomi. Kemudian tambah kategori baru. Juga tag, misalnya pendidikan, ekonomi. Kemudian kita perlu menambahkan thumbnail sebagai gambar andalan kita. Pilih sebuah gambar yang bisa merepresentasikan post kita. Ini asal aja ya, jadi jangan terlalu dicontoh. Setelah selesai, kita buat postingan, kita terbitkan dengan mengklik terbitkan di ujung kanan atas. Nah, akhirnya pun post telah berhasil kita buat. Coba refresh di bagian blog kita. Maka ini post kita nih, bisa kita lihat. Nah, inilah post yang telah kita buat tadi. Oke, itulah cara membuat postingan pertama kita. Kemudian setelah kita membuat sebuah post, kita perlu mengatur tema agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masuk ke dalam menu tampilan, kemudian pilih tema. Di sini saya menggunakan tema human, tulisannya women.
yang merupakan tema andalan bersejarah di tahun sekitar 2012 itu sudah ada tema ini dan sangat digemari, meskipun sekarang penggunaannya sudah cukup menurun, jadi agak langka juga sih yang menggunakannya. Tapi jika lihat fasilitasnya maupun fiturnya, ini sangatlah baik sekali. Kita install, kita pasang, tunggu hingga selesai. Lama sebentarnya ini gimana kecepatan koneksi kita ya. Kebetulan ini agak lama, jadi harus menunggu dengan sabar. Nah, inilah tampilan sekilas dari tema Human. Meskipun udah agak beda ya karena telah saya modifikasi. Sambil menunggu, kita akan membuat post baru aja supaya tidak cuma satu postnya. Kita coba buat 2 atau 3. Saya coba koneksinya, cek dulu ya. Takutnya ini lemot juga ya. Nah, postingan kedua kita. Saya coba begini saja dengan menambahkan post maupun judul post maupun gambar andalan. Nah, sudah aktif. Kita aktifkan temanya. Jadi selama install itu perlu diaktifkan agar tema yang telah kita download itu diterapkan pada blog kita. Kita cek blog kita itu arsa.my.id. Nah, inilah tampilan awal dari blog dengan tema Human. Selanjutnya kita akan mengatur tampilan dari tema kita. Bisa kita coba lihat di sini ada tombol sesuaikan. Kita klik. Di sini akan melakukan redirect ke dalam halaman pengaturan tema. Nah, dari awal aja kita coba setting dari logo nggak usah dan sebagainya. Icon, jika punya icon seperti ini bisa dimasukkan di bawah ini. Desain, font, warna dan sebagainya kita coba ganti lebar websitenya menjadi 1000 saja. Kemudian paddingnya 20 pixel saja supaya tidak terlalu besar jarak antara garis ini dengan teksnya. Warnanya kita coba pilih sesuai dengan pilihan kita. Saya suka warna biru. Kemudian warna keduanya misalnya seperti ini. Coba yang lebih smooth. Cakep. Nah, kemudian setelah itu kita back kembali dulu. Ini link media sosial, misalnya ingin menambahkan Facebook teman-teman. Ini masukkan linknya, tambahkan. Misalnya juga media sosial yang lainnya juga, Twitter misalnya, tambahkan juga. Maka akan muncul ke dalam bagian ikuti. Oke, lanjut ke bagian front. Halamannya kita tampilkan post-post terbaru, kemudian headingnya misalnya saya coba ganti ya. Nah, akan berubah. Kemudian saya ingin seperti ini, jadi blognya berdasarkan list, bukan ditampilkan dengan sistem grid, tapi sistem list. Jadi sekian checklist display your blog
post as standard list. Nah, kayak gini udah cocok kan. Kemudian kita atur kutipannya, panjang kutipan teksnya, misalnya 20. Lalu jika ingin menambahkan fitur atau postingan yang difiturkan, bisa ditambahkan di sini. Tapi saya enggak. Kalau misalkan 2, dia akan menjadi scroll bar ataupun apa namanya ya, carousel. 2 ya, 2 supaya lebih cantik gitu ya. Tapi karena belum punya banyak post, jadi cukup 1 aja. Oke, kita kembali. Headernya kita ubah juga, misalnya ini udah ya, belum. Misalnya mengubah warna headernya dan sebagainya. Nah, saya coba yang lain. Nah, saya akan menggunakan gambar header seperti ini, menggunakan gambar jadi nggak pakai teks, supaya lebih menarik. Saya punya sebuah gambar, misalnya saya masukkan ini, saya asal aja ya gambarnya. Udah coba-coba membuat yang ukurannya sesuai, jadi teman-teman bisa menggunakan gambar yang pas sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Kita coba lewati pemangkasannya, maka akan muncul seperti ini. Oke, kembali. Kita coba yang lainnya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah blog, bisa ekspor sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman, agar sesuai dengan hati teman-teman bentukan dari blognya. Kita lanjut ke yang lain, main body design. Kita coba kolomnya 2 saja dengan sidebar di kanan. Nah, seperti ini. Kita back lagi. Ini mobile, nggak perlu. Kemudian ini yang tadi. Oke, fitur post tunggal udah, mantap, thumbnail, komentar juga. Kemudian footer kita bisa lihat nih ada tiga footer ya. Bisa diatur juga di sini, ada mau 4 mau 2, bisa diatur jumlah kolom footernya. Lalu kita bisa menampilkan sebuah tambahan footer alias sebuah tambahan widget di footer di bagian tengah dengan menambahkan ini, tampilkan lebar penuh widget di footer. Akan tambah 1 baris kolom lagi. Fungsinya bisa untuk iklan maupun tambahan tulisan, tapi karena kita belum butuh, kita stop saja, hapus saja. Nah, seperti itu. Saya kira cukup untuk pengaturan awal. Kita coba terbitkan, kita save, kemudian kita cek lagi blog kita seperti apa. Oh, ternyata terlalu kecil. Kita coba lebih perbesar ukurannya. Menjadi 1200. Ya, cocok. Nah, seperti ini. Inilah tampilan dari blog kita. Cukup menarik untuk pengaturan awal karena kita belum mengatur hal-hal lainnya. Nah, yang paling penting selain yang tadi adalah kita perlu menambahkan pagination di bawah teks kita. Kita coba ya membuat banyak post supaya terlihat bagaimana perbedaannya. Coba tambah baru. Post yang ketiga kita terbitkan. Kita ini close dulu saja pengaturannya. Kita coba tambah banyak ya. Tambah.
Postingan keempat, terbitkan. Postingan kelima, terbitkan. Postingan keenam, terbitkan. Postingan ketujuh. Total kita udah membuat sebanyak kira-kira 10 post. Jadi cukup banyak untuk melihat tampilan dari blog kita. Kalau sudah, close saja. Close. Nah, coba lihat. Nah, inilah tampilan post blog kita. Adapun pengaturan jumlah halaman blog, jumlah post di depan halaman blog bisa kita atur dalam pengaturan membaca. Di sini ada jumlah postnya yang perlu ataupun ingin kita tampilkan di halaman awal. Misalnya kita coba buat 4 saja di halaman awal post blog, maka otomatis yang ditampilkan dalam halaman awal itu cuma 4 saja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka akan ada pagination berupa halaman berikutnya. Nah, seperti itu. Tapi jika tampilan seperti ini kurang menarik ya. Jadi kita perlu menggunakan pagination berupa penomoran halaman supaya lebih mudah dalam mencari sebuah post. Maka kita masuk ke dalam plugin tambah baru. Plugin adalah sebuah tambahan fitur di WordPress yang bisa menambah sebuah fungsi-fungsi baru. Misalnya kita bisa membuat sebuah forum, membuat sebuah e-commerce maupun layanan lainnya di dalam CMS WordPress dengan menggunakan plugin. Coba cari WP, saya lupa namanya. Pagination coba ya. Oh ya nih, namanya WP Paginavi. Ini merupakan plugin yang cukup tua juga. Awalnya keluar barengan dengan Human lah sama aja. Kita aktifkan karena dulunya plugin ini dibundle bersama dengan tema yang tadi kita install. Setelah kita install, maka tampilannya pun akan berubah seperti ini. Nah, itulah dia cara membuat tampilan blog seperti saya. Adapun yang lainnya, untuk mengubah widget di kanan, widget di bawah, menu di atas, bisa kita lakukan pengaturannya pada bagian tampilan. Misalnya menu widget. Saya akan memasang sebuah widget poster baru pada sidebar kita. Nah, post terbaru nih kita simpan, maka akan muncul post terbaru di samping sidebar kita. Nah, kemudian coba membuat sebuah menu, misalnya menu atas, klik buat menu, lalu kita masukkan misalnya di sini tautan tersesuai. Kita masukkan misalnya beranda dengan URL blog kita, kopikan, tambah, kemudian misalnya yang lain-lainnya blog, masukkan URL-nya, kemudian video misalnya kalau mau menambahkan video. Nah, klik simpan. Oh, jangan lupa checklist disimpan di mana menu kita, misalnya top bar, header atau footer. Saya coba semuanya ya. Nah, ini adalah tampilan dari menu kita. Yang atas itu top bar, yang tengah itu header, yang bawah itu footer. Nah, tinggal di custom saja. Nanti buat menu baru, lalu juga centang yang mau disimpan di mana, kemudian simpan. Cukup mudah. Itulah
cara membuat sebuah blog dengan tampilan semisal blog saya. Tinggal teman-teman custom lagi, misalnya pasang plugin font untuk mengubah fontnya, tambah pasang juga plugin semisal saya buka ya, semisal pasang plugin semisal mana nih, belum keluar. Tiga, dua, satu. Wah, lama sekali. Saya biasanya menggunakan sebuah software bernama Disqus untuk menggantikan forum komentar saja. Kenapa? Karena dengan menggunakan Disqus ini kita bisa lebih menyeleksi maupun membatasi orang-orang yang mengomentari blog kita, agar nggak semua orang tanpa login bisa mengomentari post blog kita. Jadi kita perlu masuk dulu menggunakan akun Disqus, Facebook, Twitter, Google untuk masuk ke dalam forum diskusi komentar kita. Nah, itulah dia tutorial pembuatan blog dengan menggunakan CMS WordPress. Sangat mudah sekali, bahkan hanya sekitar 30 menit saja. Itulah dia tutorial pembuatan blog dengan menggunakan CMS WordPress ala saya. Sekian, sampai jumpa kembali.